adik-adik, apa kabar hari ini? Sukacita? Yes, yes, yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Hari ini bersama Kakak Tia dan Kakak Yoas yang menemani adik-adik pada hari ini. Nah, sebelum ibadah kita mulai, ibadah sekolah minggu kita mulai, kita mau angkat satu pujian. Bapak, Engkau sungguh baik. Sama-sama kita angkat pujian ini. Adik-adik boleh duduk manis di rumah, boleh dengan sikap menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. sekali lagi adik-adik kita angkat pujian ini. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setia, Besar setiamu, besar setiamu.
Tuhan buat hari ini. Engkau telah kumpulkan kami adik-adikmu Tuhan yang ada di rumah, kakak-kakakmu yang ada di rumah juga Tuhan pada hari ini untuk mendengarkan ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami Tuhan yang walaupun secara online kami tetap mau setia datang kepada Tuhan beribadah Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau siap-siap memuji Tuhan. Boleh bangkit berdiri semua adik-adik yang ada di rumah. Kita mau nyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan, kita laskarnya Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakskan Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakskan Kristus. Saya lakskan Kristus. Saya lakskan Kristus. Siap, gerak, dek. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakskan Kristus. Sekali lagi ya adik-adik ya, kita akan pujian ini ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakskan Kristus. Saya lakskan Kristus. Siap, gerak, dek. Saya lakskan Kristus. Siap, gerak, dek. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakskan Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya lakskan Kristus. Tetap memuji Tuhan. Kita ajak-ajak teman-temannya semua. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Yeay. Masih semangat ya adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita tetap masih bangkit berdiri ya adik-adik. Kita akan satu pujian lagi. Bagaimana ya cara Musa waktu melewati laut kosong yang banyak banget airnya? Kita akan satu pujiannya. Bagaimana cara Musa bersama-sama? Tetap semangat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan
puji Tuhan, kita akan satu pujian lagi, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita cara tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Yeay, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik, boleh duduk lagi, tapi dengan sikap berdoa kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Dengan sikap yang baik, siapkan Alkitabnya, kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita angkat satu pujian buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat pujiannya bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik. Haleluya. Kita tadi sudah mendengarkan puji-pujian dari Kak Tia dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk adik-adik sekalian yang di rumah, sebelum Kak Miri mau bercerita, Kak Miri mau sampaikan jangan lupa duduk yang rapi, siapkan buku Alkitabnya dan beberapa catatan karena supaya nantinya ada hal-hal yang penting bisa adik-adik catat. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur karena kami boleh bertemu lagi di ibadah online hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan bercerita tentang firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan biarlah kiranya mereka boleh mengerti apa yang disampaikan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik, sebelum kakak mulai bercerita firman Tuhan, kakak mau tanya untuk adik-adik, coba angkat tangan semuanya siapa di sini yang pernah merasa takut. Entah dia takut tidur sendiri, siapa yang sudah di sini berani tidur sendiri? Atau takut ketika menghadapi ujian? Siapa di sini meskipun dia sudah belajar malamnya, pasti dia pagi-pagi takut. Takut dia mau menghadapi ujian. Aduh, soal yang dibagi guru apa ya? Atau aduh, takut mau tidur sendiri. Aku takut tidur sendiri, takut ada yang ganggu. Aku takut kalau bertemu orang jahat. Siapa di sini yang pernah merasakan takut? Angkat tangannya. Nah, hari ini ada salah satu tokoh yang menakutkan. Adik-adik sudah tahu siapa orangnya? Siapa? Ya, Goliat. Hari ini, adik-adik, ayo kita sama-sama buka Alkitab kita di 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang 40 sampai ayatnya yang ke-58. Karena ayatnya terlalu panjang, Kak Mary mau kasih kesempatan untuk adik-adik baca di rumah masing-masing. Tapi mau Kak Mary ajak untuk baca di ayatnya yang 45. Kita baca sama-sama ya, 45 dan 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayatnya yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Nah, adik-adik, jadi pada dahulu bangsa Israel dan bangsa Filistin itu melakukan peperangan. Nah, ketika bangsa Israel dan bangsa Filistin sementara siap-siap untuk berperang, mereka sudah siap-siap untuk berperang melawan bangsa Filistin. Kemudian ada seorang pendekar yang hebat muncul di tengah-tengah bangsa Filistin. Siapa namanya adik-adik? Pendekar siapa sih namanya? Goliat. Nah, tiba-tiba Goliat datang dan mengatakan kepada bangsa Israel, coba kalian utus salah satu orang untuk melawan saya. Kalau ada yang bisa melawan saya dan bangsa Filistin mau menyembah orang tersebut.
Goliat sementara berkata-berkata sama bangsa Israel, tiba-tiba datang salah satu anak kecil. Namanya siapa adik-adik? Wah, kurang keras. Namanya siapa? Daud. Nah, Daud ini adalah anak bungsu dari siapa? Ayahnya siapa sih namanya? Isai. Jadi dia adalah anak bungsu dari Isai. Daud pekerjaannya adalah seorang penggembala. Nah, tiba-tiba dia datang dan dia bertanya kepada orang-orang Israel, ada apa sih ini? Ada apa? Kenapa? Terus Raja Saul berkata kepada Daud bahwa ada seorang pendekar yang menantang bangsa Israel. Dia mengatakan bahwa siapa yang berani mengutus satu orang untuk melawan saya akan menyembah kalian. Nah, kemudian kata Daud, oke, kalau begitu Raja Saul, saya yang berani untuk melawan pendekar itu. Kemudian Raja Saul ragu karena Daud anaknya masih kecil. Sedangkan Goliat dia sudah menjadi seorang prajurit. Nah, kalau sekarang itu namanya seperti tentara, polisi. Siapa adik-adik yang sudah pernah lihat tentara di sini? Tentara atau polisi? Takut nggak? Mereka bawa pistol, mereka pakai seragam. Nah, Goliat juga pakai seragam. Seragamnya lengkap untuk bertempur. Sedangkan Daud tidak memiliki apa-apa. Dia hanya bawa tongkat. Nah, bisa nggak ya Daud mengalahkan Goliat? Kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat di ayat 45 sekali lagi. Kami bacakan untuk adik-adik. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, siapa ya orang Filistin itu? Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, jadi Daud datang kepada Goliat. Dia datang. Hei, kamu Goliat. Kamu datang berpakaian lengkap dengan baju perang. Kalau saya datang dengan nama Tuhan Allah. Jadi pada saat itu Goliat bilang, anjingkah aku? Sampai-sampai kamu datang menantang saya hanya dengan tongkat. Kemudian mereka berperang. Dan akhirnya adik-adik, siapa yang menang? Sekali lagi, siapa yang menang? Daud. Jadi Daud yang menang. Daud menang karena Allah. Meskipun Goliat pakai baju yang lengkap, baju perang, tetapi meskipun Daud hanya pakai tongkat, tapi dia menang karena dia datang dalam nama Allah. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita mau belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang jangan takut. Jangan pernah adik-adik takut. Mau tidur sendiri, mau menghadapi ujian, mau jalan-jalan kemana, jangan takut. Sebab kenapa? Allah menyertai kita. Seperti Allah menyertai Daud, begitu juga Allah menyertai kita. Jadi jangan pernah takut. Kalau contohnya ke sekolah tidak ada jajan dikasih orang tua, jangan takut. Jangan pernah takut dan jangan marah-marah ke orang tua. Kenapa sih mama nggak kasih aku jajan? Tapi tetap bersyukur, jangan pernah takut. Nah, hal-hal apa saja lagi yang buat adik-adik takut? Contohnya adik-adik ketemu dengan orang yang berbadan besar. Jangan takut, karena Allah menyertai. Nah, adik-adik percaya bahwa Allah menyertai? Amin. Jadi adik-adik, untuk itu kita sama-sama belajar bahwa apapun yang membuat kita takut, kita serahkan kepada Allah. Oke adik-adik, kakak mau bertanya. Alat apa yang dibawa oleh Daud ketika menghadapi Goliat? Sekali lagi kakak kasih pertanyaan, adik-adik jawab ya. Alat apa yang dipakai Daud untuk melawan Goliat? Adik-adik jawab, terus nanti adik-adik bilang sama mama papa, "Mah, benar nggak ini mah jawabannya?" Ya, jangan lupa. Oke, itu pertanyaan pertama.
Dan yang kedua, siapa yang membantu Daud melawan Goliat? Sekali lagi, siapa yang membantu Daud melawan Goliat? Oke, 2 pertanyaan itu saja yang kakak kasih untuk adik-adik di rumah. Adik-adik tulis jawabannya dan adik-adik kasih ke orang tua. Tanyakan sama orang tua adik-adik, Mama, Papa, ini sudah benar nggak jawaban saya? Oke, jangan lupa ya kerjakan pertanyaan yang kakak kasih. Oke, puji Tuhan, itu yang menjadi firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik diberkati dan jangan lupa, jangan pernah takut melakukan hal-hal yang benar. Daud disertai Tuhan, adik-adik juga disertai Tuhan. Oke adik-adik, puji Tuhan, itu firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Sampai bertemu di minggu-minggu yang akan datang adik-adik. Oke, semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Daud melawan Goliat. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menyertai Daud, begitu juga Allah akan menyertai kami. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah, berkati setiap aktivitas mereka, bahkan berkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, shalom. Gimana adik-adik firman Tuhan hari ini yang udah disampaikan sama Kak Mary? Siapa yang mau kayak Daud? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau berani seperti Daud? Siapa ayo? Nah, jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah lagi sekolah minggu di hari dan di jam yang sama. Oke adik-adik, ditunggu kehadiran di minggu depan ya. Sekarang ibadah sekolah minggu udah selesai. Sebelum ibadah selesai, kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore hari ini Tuhan Yesus tetap berkati kami, tetap sertai kami, pertemukan kami kembali pada ibadah kami minggu depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu